Lebih dari 2.500 personil kepolisian gabungan guna mengamankan lokasi sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini. Mengantisipasi masa yang turut mengawal kehadiran Rizik Syihab, polisi siap menambah personil. Setiap hari Selasa kan ada sidang Pak Ahok ya. Nanti kita akan melihat saksi-saksi yang ditampilkan oleh JPU. Tentunya apabila nanti Pak Habib Rizik nanti akan tampil di dalam persidangan sebagai saksi, ya kita tetap akan melakukan pengamanan seperti yang sudah kita lakukan setiap ada sidang setiap hari Selasa di Kementan. Tentunya nanti kan kita lihat di lapangan, seandainya nanti memang ada masa yang banyak datang, tentunya kita akan menambah pasukan, ya, menambah personil dengan harapan bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar, sidang lancar, kemudian yang ingin menyaksikan juga lancar, dan semua masyarakat pun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di saat itu juga akan bisa tercapai itu. Pemirsa, layaknya sidang sebelumnya, sidang kasus dugaan penistaan agama diramaikan unjuk rasa masa pro dan kontra. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Feni Anggraini langsung dari depan Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Feni, seperti apa jalannya unjuk rasa di sana dan pengamanan di luar ring jalannya persidangan? Ya Abraham, masa aksi bela Islam kembali mengawal sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada hari ini di pintu 1 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masa sudah tiba di lokasi sejak pukul 7 pagi tadi dan sudah mulai membangun posko kesehatan dan posko logistik sejak subuh tadi. Namun peserta yang jumlahnya ratusan tersebut baru mulai ramai di lokasi sekitar pukul 8 pagi. Dan jumlah tersebut pun tidak sebanyak seperti aksi-aksi sebelumnya. Dan masa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI dan Front Pembela Islam ini juga datang kemari dengan membawa serta sebuah mobil komando dan 2 buah mobil bak untuk memuat speaker. Dan masa yang hadir saat ini juga tidak hanya masa yang berasal dari Jakarta sekitarnya saja, tetapi juga ada yang berasal dari luar kota seperti Bandung yang turut serta membawa masa sebanyak 3 bis. Dan sejak pagi tadi masa juga sudah menyampaikan orasinya terkait tuntutannya untuk menahan Ahok sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Namun dapat terlihat di belakang saya saat ini, para peserta aksi bela Islam ini kini sudah membubarkan diri sementara untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan selain itu di sisi lainnya pun terdapat berdatangan massa yang pro terhadap Ahok. Mereka datang untuk memberikan dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dan untuk mengamankan dan mengawal aksi ini, kepolisian pun ikut serta membantu dengan mengerahkan sebanyak sekitar 2.300 personilnya dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa pengamanan pada hari ini tidak berbeda dengan pengamanan seperti sebelumnya. Pola pengamanannya pun tetap dilakukan sama seperti sebelumnya, yakni dikuatkan untuk penjagaan di depan. Dan selain itu, untuk berjaga-jaga, pihak kepolisian pun mempersiapkan 1 buah water cannon dan 1 buah barakuda. Sebelumnya memang juga beredar ajakan dari massa untuk mengajak menyaksikan proses persidangan di dalam ruang sidang, namun sesuai kesepakatan bahwa hanya sebanyak 30 massa saja yang boleh masuk ke dalam ruang sidang, baik massa dari yang pro maupun massa yang kontra. Dan akibat adanya aksi ini, jalan RM Harsono terpaksa harus ditutup di kedua arahnya. Sekian yang dapat saya laporkan. Abraham, kembali ke Anda. Terima kasih Feni Anggraini, laporan Anda langsung dari luar arena auditorium Kementerian Pertanian tempat berjalannya sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pemirsa, sebelum menjalani sidang ke-12, Basuki Cahayapurnama alias Ahok sempat terlebih dahulu datang ke Balai Kota Jakarta. Ahok langsung disambut oleh warga yang sudah siap menyampaikan berbagai keluhan mereka. Seperti biasanya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok langsung disambut oleh warga saat datang ke Balai Kota Jakarta. Ahok langsung mendengarkan keluhan yang disampaikan baik langsung maupun melalui surat. Hari ini Ahok kembali menjalani sidang ke-12 sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun tidak lama usai melakukan absensi, Ahok
langsung meninggalkan Balai Kota dan menuju auditorium Kementerian Pertanian untuk menjalani sidang. Pemirsa, sidang ke-12 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar. Saat saksi dihadirkan, sejumlah massa pendukung kontra Ahok sempat dilarang memasuki area persidangan. Akibatnya terjadi adu argumen antara petugas dengan massa pendukung. Sejumlah massa pendukung yang ingin melihat jalannya sidang dan memberikan dukungan dilarang masuk oleh petugas kepolisian yang berjaga di depan ruang sidang. Jumlah massa yang datang harus memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun petugas berdalih ruangan di dalam sudah ramai oleh pendukung kedua belah pihak. Agar suasana kembali kondusif, petugas dan pendukung sepakat untuk berunding. Satu persatu pendukung bisa masuk secara bergantian dengan awak media. Pemirsa, sejumlah pihak masih mempertanyakan status Basuki Cahayapurnama yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta meski dirinya berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Desakan pencopotan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atas statusnya sebagai terdakwa tidak lagi digubris oleh pemerintah. Sikap pasang badan Mendagri tentu disayangkan. Apalagi penyataannya dalam rapat bersama Komisi 2 DPR, yakni sinyalemen ingin merevisi pasal 83 Undang-Undang Pemda yang seolah-olah justru mengakomodir Ahok. Akhirnya Bapak Presiden memerintahkan ke saya, coba Pak Mendagri didiskusikan dengan teman-teman DPR. Pasal 83 ini bawa konkret sajalah. Misalnya terdakwa, titik, dah. Lantas, apakah dengan merevisi pasal dalam undang-undang tersebut dapat memecahkan permasalahan Ahok? Padahal undang-undang tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan dengan jelas dan tidak boleh ditafsirkan berbeda oleh siapapun, sehingga revisi pasal pun tidak perlu dilakukan. Gitu. Jadi saya kira yang tidak ada masalah di undang-undangnya begitu, dan tidak ada hal iwah kegentingan memaksa sehingga tidak perlu juga dikeluarkan Perpu. Nah, kalau pemerintah saat ini dia mengatakan yang namanya didakwa harus menunggu pada dakwaan atau menunggu pada tuntutan dan bahkan vonis, itu persepsi yang sangat keliru sekali. Sesuai amanat jabatan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden sedianya menjalankan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Bukan justru malah mengedepankan kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan rakyat banyak. Kalau saya dianggap salah, saya siap mundur. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Aksi heroik 9 siswa SMA Negeri 6 Bandung mengejar pelaku teror di Ganjar penghargaan. Kita saksikan saat lagi informasinya. Lebih dari 2.500 personil kepolisian gabungan guna mengamankan lokasi sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini. Mengantisipasi masa yang turut mengawal kehadiran Rizik Syihab, polisi siap menambah personil. Setiap hari Selasa kan ada sidang Pak Ahok ya. Nanti kita akan melihat saksi-saksi yang ditampilkan oleh JPU. Tentunya apabila nanti Pak Habib Rizik nanti akan tampil di dalam persidangan sebagai saksi, ya kita tetap akan melakukan pengamanan seperti yang sudah kita lakukan setiap ada sidang setiap hari Selasa di Kementan. Tentunya nanti kan kita lihat di lapangan, seandainya nanti memang ada masa yang banyak datang, tentunya kita akan menambah pasukan, ya, menambah personel dengan harapan bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar, sidang lancar, kemudian yang ingin menyaksikan juga lancar, dan semua masyarakat pun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di saat itu juga akan bisa tercapai itu. Pemirsa, layaknya sidang sebelumnya,
Sidang kasus dugaan penistaan agama diramaikan unjuk rasa masa pro dan kontra. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Feni Anggraini langsung dari depan Gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Feni, seperti apa jalannya unjuk rasa di sana dan pengamanan di luar ring jalannya persidangan? Ya Abraham, masa aksi bela Islam kembali mengawal sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada hari ini di pintu 1 Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan. Masa sudah tiba di lokasi sejak pukul 7 pagi tadi dan sudah mulai membangun posko kesehatan dan posko